Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja di rumah. Tentunya tetap sehat dan tetap harus semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan tetap kalian harus menjaga semangat belajar kalian, tentunya di era pandemi new normal ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi kelas 4 Sekolah Dasar Muatan Pelajaran IPA KD 3.6 tentang perambatan bunyi. Materi perambatan bunyi kami ambil dari buku Bupena terbitan Erlangga untuk kurikulum 2013. Namun sebelum kita belajar tentang perambatan bunyi, mari tetap kita jaga semangat kita dan kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini tentang materi perambatan bunyi untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada KD 3.6 perambatan bunyi adalah siswa dapat mengetahui proses perambatan bunyi dalam sebuah benda. Mari bersama-sama kita belajar tentang perambatan bunyi. Kita bisa saksikan dari gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang dapat dilakukan oleh bunyi dalam merambat. Yang pertama, bunyi dapat merambat pada benda gas. Yang kedua, bunyi dapat merambat pada benda padat. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat merambat pada benda cair. Mari kita belajar satu persatu dari jenis perambatan bunyi pada suatu benda. Yang pertama, kita bisa belajar tentang bunyi merambat melalui benda gas. Tentunya kita bisa melihat dari gambar di samping bahwa suara merambat melalui udara termasuk benda gas, karena udara adalah termasuk benda gas. Contoh yang paling mudah ketika kita bertemu dengan orang lain di seberang jalan atau di pinggir jalan, kemudian kita memanggil mereka. Nah, suara yang kita ucapkan akan terdengar oleh mereka. Nah, itu termasuk dalam kategori bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contoh yang lain hampir sama ketika kita berada di rumah. Ibu memanggil kita untuk memberikan perintah agar membantu ibu ketika di rumah. Nah, yang disampaikan ibu itu juga termasuk dalam kategori contoh bunyi merambat melalui benda gas, karena bunyi merambat melalui udara. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Kita bisa saksikan dari gambar di samping bahwa ini termasuk contoh permainan ketika dulu Pak Guru sedang saat usia masih kecil. Jadi permainan tersebut adalah salah satu contoh suara atau bunyi dapat merambat melalui bantuan benda padat. Yang pertama, kaleng. Yang kedua, benang kasur. Nah, kedua benda ini termasuk dalam kategori benda padat. Kalian bisa praktekkan di rumah bersama anggota keluarga atau dengan teman untuk kategori yang kedua ini, bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Tentunya kita bertanya-tanya, benda cair apakah bisa bunyi merambat pada benda cair? Tentunya bisa sekali. Contoh yang paling mudah adalah kita bisa saksikan dari gambar tersebut bahwa ketika di dalam sebuah tong atau di dalam sebuah drum atau di dalam sebuah tempat yang berisi air, kita bisa mendengarkan suara apa yang ada di dalam air. Ketika sebuah benda kita jatuhkan ke dalam air, kita mendengarkan bunyi melalui alat bantu yang kita taruh di dalam air. Kita akan bisa mendengarkan bunyi tersebut ketika sebuah benda masuk ke dalam air, tentunya dengan menggunakan alat bantu untuk mendengarkan seperti corong. Mari untuk kegiatan belajar kita semua setelah ini kita bisa mempraktekkan 3 hal. Yang pertama, bunyi merambat melalui gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Silahkan kalian praktekkan ketiga cara ini dalam bentuk video, kemudian kirim
ke link yang Pak Guru berikan atau bisa kalian kirim ke WhatsApp yang Pak Perdana berikan. Semangat belajar, tetap sungguh-sungguh dalam belajar di rumah dengan keadaan kita yang seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kalian, karena sesungguhnya kegiatan ibadah itu sangat penting untuk kalian dan sebagai bekal hidup kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.